Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Susanti. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan materi pertama sampai materi terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama. Bisa dilihat ya. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja. Apa sih evaluasi kinerja itu? Nah, evaluasi kinerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap karyawan di tempat kerjanya. Jadi, pada umumnya yang melakukan penilaian evaluasi kinerja ini adalah manajer. Nantinya manajer akan kenilai kinerja karyawan, tingkah laku karyawan, loyalitas, kejujuran, kepemimpinan, teamwork, dedikasi, dan juga partisipasi karyawan di dalam perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ada alasan PHK. Nah, yang pertama itu alasan PHK itu ada 7. Yang pertama yaitu kinerja yang tidak memadai. Nah, ini kinerja yang tidak memadai. Pelanggaran atau aturan kebijakan organisasi. Yang ketiga, ketidakcocokan budaya atau nilai perusahaan. Yang keempat yaitu pemutusan hubungan kerja sebagai bagian dari pemangkasan biaya. Nah, yang keempat yaitu pensiun, alih daya, pengambungan, dan perusahaan. Yang kelima yaitu pengangguran kinerja atau permintaan pasar yang menurun, pengurangan tenaga kerja karena teknologi atau automatisasi. Yang terakhir dalam materi pertama yaitu ada tujuan penilaian kinerja. Di sini tujuan penilaian kinerja itu ada 6. Yang pertama yaitu mengukur kinerja individu. Yang kedua memberikan umpan balik. Yang ketiga mendorong pengembangan karyawan. Kemudian yang keempat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang kelima yaitu mengidentifikasi kinerja tinggi. Yang keenam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu pengertian kompensasi. Pengertian kompensasi adalah apa yang diterima oleh karyawan sebagai ganti kontribusi mereka pada organisasi. Kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi kerja. Nah, di sini bisa dilihat ada bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama itu ada gaji atau upah. Yang kedua yaitu intensif, yang ketiga tunjangan, yang keempat fasilitas. Jadi bentuk-bentuk kompensasi itu ada 4. Yang ketiga yaitu tunjangan. Apa sih bagian dari tunjangan tersebut? Nah, di sini tunjangan itu ada 4. Nah, yang pertama yaitu tunjangan kesehatan, yang ketiga tunjangan keluarga, yang keempat tunjangan pensiun, yang kelima yaitu tunjangan hari raya. Yang terakhir yaitu intensif dan sistem. Nah, intensif dan sistem merupakan istilah yang sering disamakan dengan bonus. Bisa dibilang intensif juga merupakan tambahan penghasilan yang berupa barang. Kemudian materi selanjutnya yaitu terkait dengan disiplinnya karyawan. Yang pertama yaitu disiplinnya karyawan. Di sini apa sih disiplinnya karyawan? Yaitu disiplin merupakan suatu perilaku yang harus ditanamkan pada setiap individu di dalam maupun di luar organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi itu sangat penting ya teman-teman. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah aspek terpenting dari kerja tim, apalagi dalam pekerjaan, dan juga komunikasi adalah kata kunci dari menjalankan perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada integritas. Nah, dalam integritas MSM sebagai pemanduan antara sumber daya manusia dan organisasi terdapat 4 poin, teman-teman. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua yaitu kepemimpinan, yang ketiga motivasi seseorang, yang keempat konflik dan stres kerja. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu penyesuaian, peningkatan, dan mutasi sumber daya insani. Seperti di sini ya, ada tiga kolom.
Yang pertama yaitu penyesuaian mutu SDI. Nah, sumber daya insani. Apa sih yang dimaksud dengan penyesuaian mutu SDI? Yaitu proses atau pembuatan penyesuaian, sedangkan menurut KBBI yaitu baik buruk atau suatu benda, kadar, taraf, atau sederajat. Nah, itu yang disebutkan dengan penyesuaian mutu SDI. Nah, yang kedua yaitu mutasi SDI. Mutasi SDI yaitu proses mutasi terkadang memiliki konotasi negatif ketika terjadi mutasi dari suatu jabatan ke jabatan yang lain sebagai penyegaran organisasi. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan mutu SDI. Bisa dilihat ya, peningkatan mutu SDI yaitu seperti pembangunan akhlak manusia menjadi kiblat kebijakan dalam proses pembangunan di Indonesia. Kemudian materi selanjutnya akan menjelaskan tentang kompensasi atau gaji. Kompensasi atau gaji yaitu apa yang diterima oleh karyawan yang ganti kontribusi mereka pada organisasi. Nah, yang kedua yaitu ada bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk-bentuk kompensasi itu ada 4. Yang pertama itu ada gaji atau upah, yang kedua intensif, yang ketiga tunjangan, yang keempat fasilitas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengertian gaji. Apa sih pengertian gaji tersebut? Yaitu gaji adalah suatu bentuk balasan jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seseorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya sendiri. Itu yang disebut dengan gaji. Nah, kemudian di sini adalah materi yang terakhir, yaitu tentang motivasi kepuasan kerja dan produktivitas. Bisa dilihat ya, yang ini. Nah, motivasi kepuasan kerja dan produktivitas yaitu yang pertama itu ada motivasi, yang apa itu motivasi? Yaitu perkembangan manajemen menunjukkan bahwa dari sekian banyak teori tentang penggerakan bawahan, kenyataan ini dapat dijelaskan bahwa manusia mengaitkan kekayaan dengan berbagai kebutuhan dan keinginannya. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada yang kedua yaitu konsep produktivitas atau faktor-faktornya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tersebut. Nah, yaitu ada 5 macam. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga kemampuan, yang keempat sikap, yang 5 perilaku. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari awal sampai akhir. Apabila ada salah hilaf, wabillahi taufiq wal hidayah, waridau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.